Penjajahan Belanda. Awalnya, Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang karena ingin mendapatkan rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa karena beriklim dingin. Awal mula kedatangan Belanda disebabkan oleh ditutupnya Bandar Lisabon terhadap kapal-kapal Belanda, sehingga Belanda harus mencari sumber lain untuk mendapatkan rempah-rempah. Kedatangan Belanda. Belanda bisa mengetahui jalan ke Indonesia karena petunjuk dari Jan Huygens. Pelayaran pertama oleh Van Eyck namun gagal, lalu datang lagi pada tahun 1596 di Banten, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kedatangan mereka disambut baik oleh Banten, namun karena sikap Belanda semena-mena, kasar dan serakah, akhirnya Banten pun marah dan tidak ingin menyambut Belanda, sehingga Belanda kembali ke negaranya tanpa membawa hasil apapun. Lalu pada tahun 1598, Belanda melakukan pelayaran kedua ke Indonesia, yang dipimpin oleh Jacob van Eyck, disusul armada pimpinannya Walwich. Sejak saat itu bangsa Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda membentuk Verenigd Oost-Indisch Company (VOC), artinya Persatuan Dagang India Timur, yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya melawan pesaing. Lalu Belanda memberikan hak monopoli kepada VOC. Yang pertama, hak memonopoli perdagangan, hak memiliki tentara, pengadilan dan mengumumkan perang, hak mencetak uang, hak mengadakan perjanjian. Menjelang akhir abad ke-18, keadaan keuangan VOC memburuk dan menghalangi kebangkrutan. Apabila pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dan kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pada abad ke-19, saat Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan Belanda, pada saat itu Herman Willem Dantes diangkat sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia untuk mempersiapkan serangan Inggris untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa. Dantes memerintahkan pembuatan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, Jawa Timur, tujuannya untuk mempercepat pergerakan pasukan Belanda jika terjadi perang. Untuk mempercepat jalan raya itu, Dantes memerintahkan rakyat Indonesia melakukan kerja paksa tanpa upah atau kerja ngerodi. Rakyat Indonesia semakin menderita, banyak dari mereka mati kelaparan dan terserang penyakit malaria. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal menggantikan Van der Capelle. Dia diberi tugas untuk mengisi kembali uang kas negara yang sudah kosong akibat perang. Van den Bosch menerapkan tanam paksa, yaitu menanam tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia, seperti teh, kopi, tembakau, tebu, dan lain-lain. Aturan tanam paksa atau Kulturstelsel wajib menyediakan 1/5 tanah untuk tanaman wajib. Tanah untuk tanaman wajib dibebaskan dari pajak. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada Belanda. Kerusakan yang tidak dapat dicegah ditanggung pemerintah. Pekerjaan menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi pekerjaan menanam padi. Mereka yang bukan petani bekerja 66 hari, tapi ada juga orang Belanda yang menentang sistem tanam paksa, yaitu Edward Dweesdecker dan Van Hove. Edward Dweesdecker memakai nama samaran yaitu Multatuli. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. Dalam buku tersebut diceritakan penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Dan selama 30 tahun rakyat Indonesia mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda yaitu ada Perang Padri. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi peperangan berlangsungnya pada tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang ini berlangsung pada tahun 1821 sampai 1838. Sekitar tahun 1833 atau menjelang tahun-tahun berakhir perang, Tuanku Imam Bonjol mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda.
Perang ini diakhiri dengan kekalahan di pihak kaum Padri dan kaum Adat. Perang Pattimura pada 1817, Belanda berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matuless Pattimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Dordrecht, Saparua. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, sehingga rakyat Maluku berdesakan. Perlawanan rakyat Maluku melemahkan akibat pertangkapannya Pattimura dan Martha Christina Tiahahu. Perang Diponegoro. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Sel-Sel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai untuk menguasai daerah sekitar. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Benteng Sel-Sel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan Tipu Musiat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebelumnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, perlawanan pasukan Diponegoro mulai melemah. Pada akhirnya, Belanda dapat memenangkan perang tersebut. Namun dengan kerugian yang besar karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak. Perang Jagaraga Bari. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini tidak membuat Bali menghapuskan hak tawan karang, sehingga Belanda melakukan serangan dan terjadilah perang puputan atau habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin Satu Gusti Ketut Jelatik dengan Belanda. Belanda berhasil memenangkan peperangan tersebut dengan menguasai Bali karena kekuatan militernya lebih unggul. Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar serta sikap ikut campur pihak Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat. Perang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera pada 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang oleh Teuku Cipitiro, Cut Mutia, Teuku Umar, Cut Nyakdin, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapinya, Belanda mengutus Scholar Dodge untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Ia menyarankan agar pemerintah Belanda menggempur pertahanan Aceh bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis, memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok, dan melemahkan perlawanan rakyat Aceh. Pada tahun 1903, Perang Aceh pun berakhir dan sejumlah tokohnya ditangkap. Perlawanan rakyat Batak. Perlawanan rakyat Batak dipimpin Sisingamangaraja. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun gerak pasukan Sisingamangaraja semakin menyempit. Pada akhirnya Sisingamangaraja wafat ditembak Serdadu Marsos dan Belanda menguasai tanah Batak.